Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim wa huwa ahsanul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu la yahtasib. Jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk saya pribadi, umumnya jamaah di Masjid Syarif Hidayatullah, mari sama-sama bermuhasabah
mengevaluasi sejauh mana tingkat ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbi Izzati, yaitu hakikat takwa haqqa tuqatihi dengan cara imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah menjadi salah satu media meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam kitab matan Al-Minah Husaniyah, salah satu kitab sufistik karya Syekh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Di sana kalau dalam dunia pesantren dikenal dengan kitab Wasiyatul Mustafa. Ada nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada menantunya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Salah satunya adalah dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, wahai Ali, man amallahu alaihi fasyakar sabar fastaq jannah min ayyi babin sya'a." Yang arti dan penjelasannya kurang lebih ini merupakan 3 amalan ampuh menjadi solusi kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wahai Ali, barang siapa yang mendapatkan kenikmatan, diberi fasilitas nikmat, an'ama alaihi, dalam bahasa pesantren menggunakan redaksi kata kerja lambau atau fi'il madi yang bermakna istimrar. Barang siapa yang senantiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas orang tadi fasyakara, kemudian orang tadi bersyukur atas aneka ragam kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam Al-Qur'an juga menjadi solusi kita untuk mendatangkan ziyadatun ni'mah, tambahan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ibrahim didawuhkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita umat Muhammad pandai bersyukur, maka secara otomatis Allah akan memberikan ziyadatun nikmah, tambahan kenikmatan yang tentunya akan kita dapatkan manakala kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kehadiran Hujatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam salah satu karyanya yang kita kenal dengan nama kitab Mukasyafatul Qulub. Di sana di dalam bab syukur beliau mendawuhkan, asyukru yata'allaqu bil qalbi wal lisan wal jawari, bahwa aplikasi syukur ini memiliki 3. Yang pertama adalah syukur bil qalbi. Di sana di kitab dijelaskan syukur bil qalbi adalah dengan cara kita mengqasdul khair. Ketika kita diberi nikmat panjang umur, ketika kita diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi pagi yang kita lakukan adalah dengan cara, ya Allah, ketika saya diberi panjang umur nanti saya akan menjalani terus. Itu aktivitas syukur bil qalbi. Masih menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syukur bil lisan. Imam Al-Ghazali memberikan panduan cara bagaimana aplikasi syukur bil lisan, yaitu dengan cara bitahmidat, dengan cara memperbanyak matur sembah nuwun dalam bahasa kami di Jawa Tengah, berterima kasih. Kita membaca hamdalah. Rasulullah memberikan rekomendasi salah satunya, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah, atau dalam Al-Quran alhamdulillahi rabbil alamin. Doa-doa inilah merupakan ungkapan
rasa syukur bil lisan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah syukur bil jawarih, syukur yang melalui pengejauhan tahan gerak tubuh kita. Ketika kita diberi kesehatan, kedua kaki kita langkahkan untuk menuju masjid. Ketika kita diberi kesehatan telinga, mata dan lain sebagainya, kita maksimalkan dalam rangka fi taatillah, menjalankan ibadah di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu kata Al-Qur'an, insyaallah kita akan diberikan tambahan nikmat. Kita tidak perlu khawatir bagaimana janji Allah, karena kata syukur di dalam Al-Qur'an kurang lebih dengan kata madi, kata kerja lampau dan yang lainnya itu disebut dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 75 kali. Hampir sama dengan dawuh Rasulullah yang selanjutnya, wabtalahu fasobar. Manakala kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah nasihat kepada menantunya sahabat Ali, langkah yang kita lakukan adalah dengan cara bersabar. Wabtalahu fasobar. Ibtala itu artinya ujian. Kata dalam Al-Quran kadangkala menggunakan kata asoba atau musibah, atau dalam Al-Quran juga kadangkala menggunakan kata imtihan. Kemudian tiga nama ini yang kemudian dalam dunia pesantren kita kenal dengan muradif. Beda redaksi tapi satu makna, yang intinya adalah semua merujuk dari ujian Subhanahu wa ta'ala. Dan solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran adalah sebaik-baiknya wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang kala diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sabar pula lah menurut Al-Quran menjadi cara jitu kita untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Innallaha ma'as sabirin, bahwa sesungguhnya Allah, Gusti Allah ini beserta dengan orang-orang yang sabar. Terlebih hari ini semoga kita oleh Allah dijadikan pribadi-pribadi yang sabar manakala menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hikmah dari situlah sabar akan menjadikan dan mendatangkan pahala yang tak terhingga bighairi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wasa'a fastaghfara. Karena kita tahu karakteristik manusia adalah manusia yang tidak lepas dari melakukan perbuatan dosa. Khilaf inilah yang kemudian menjadi alasan mendasar menurut ulama diberi nama al-insan, karena linisyanihi, karena lupanya manusia sering terjebak melakukan perbuatan dosa. Tapi Allah selalu memberikan ruang gerak agar kita untuk kembali. Dalam bahasa agama diistilahkan dengan untuk memperbanyak fastaghfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istighfar di dalam surat Al-Anfal ayat 33 disampaikan Allah bahwa istighfar menjadi solusi kita, terlebih di situasi saat ini, di saat pandemi corona ini, menjadi salah satu cara agar kita diselamatkan oleh Allah, agar dengan cara istighfar kita dijauhkan dari murka azab Allah. Wa ma kana Allah mu'adzibahum fahum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan azab manakala kita umat Muhammad ini senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin guru kami, kiai kami di Jawa Timur mendawuhkan sebagai ikhtiar upaya zahir batin kita, zahir dengan cara kita mengikuti protokol medis, dan sebagai langkah batin kita untuk meraih keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbah Yai kami menganjurkan untuk mengamalkan membaca istighfar paling sedikit sebanyak 25 kali dengan berbagai redaksi yang paling pendek, yang mudah untuk kita lakukan dimanapun kita berada, yaitu dengan redaksi yang paling pendek, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Karena ini di cover dalam Al-Quran yang kami sampaikan tadi, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan siksaan, ujian, adab bagi mereka yang senantiasa melanggengkan, mengistiqomahkan
continue dalam membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan, semoga membawa barokah dan manfaat. Inna ahsanal kalamullah malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawli yahdadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah mastata'tum وقد فاز المتقون واعلموا أن الله صلى على نبي قديما وأمرنا بذلك إرشادا وتعليما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل قبورهم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا وسائر البلدان يا رب العالمين اللهم يا الله يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير يا الله ya ilahana, kami yang hadir di dalam masjid Syarif Hidayatullah ini memohon kepada Engkau, selamatkan kami dari wabah virus corona, selamatkan keluarga kami, selamatkan kami umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bencana ini birahmatika ya arhamar rahimin. Sehatkan kami, panjangkan umur kami hingga kami bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna wa ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.